Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dari setiap peraturan yang kalian inginkan ada di kelas ini. Nah, nanti keyakinan itu kita sepakati bersama-sama dan nanti ditempel. Jadinya ketika kalian berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini, kalian harus ingat kembali, tindakan saya ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Kalau tidak sesuai harus bagaimana ya. Jadi kita punya pegangan namanya keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nanti tinggal ikuti ibu saja ya. Pertama-tama nanti kalian tuliskan keyakinan peraturan apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Contoh, hadir tepat waktu. Satu orang satu peraturan saja yang kalian ingin banget ada ya. Karena pasti kalian masing-masing itu pasti pernah merasa kurang nyaman dengan orang lain. Itu sebabnya apa? Sebaiknya dibuatkan peraturan ya. Ini tolong nanti satu anak satu peraturan saja. Tulis di sticky note ini. Ya. Oke, yang sudah boleh ditempel. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, oke. Kalau sudah, ini nanti yang sama Ibu ambil ya. Yang sama, misalnya udah ada jaga kebersihan, berarti Ibu ambil ya. Kalau ada yang sama, saya cek dulu. Tidak boleh makan, tidak membuli teman. Jangan memaksa teman ketika disuruh maju, tidak piket. Minta tolong satu orang bisa membantu Bu Ada untuk menulis di papan tulis apa saja yang tadi diharapkan ada. Boleh? Mbak Lilis. Terima kasih Mbak Lilis. Tolong ditulis ya Mbak Lilis ya. Waktu. Jangan mengganggu teman saat belajar. Terima kasih Mbak Lilis, boleh duduk. Ibu bacakan satu-satu ya. Berangkat tepat waktu, peka akan kebersihan, tidak boleh makan, melaksanakan piket, tidak membuli teman, tidak membuat circle di kelas, mau bekerja sama, jangan membicarakan hal negatif teman, stop menghina warna kulit, jangan mengolok-olok nama orang tua, dan jangan mengganggu teman saat belajar. Sekarang Ibu tanya, adakah kalimat bernada negatif di sini? Negatif itu ada kata-kata tidak, ada nggak? Ada. Yang nomor berapa? Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti harusnya kalau biar nggak bernada negatif, ini bunyinya gimana? Oh jangan, itu jadi artinya beda. Jadi gimana? Membiasakan makan saat kayak gini aja. Nah, ada lagi yang tidak? Mana yang tidak? Nomor 5, tidak membuli teman. Kalimat positifnya gimana? Bully teman, bukan ya. Kalimat positif itu artinya masih sama, cuma nggak ada kata-kata tidaknya. Kenapa Bu? Otak kita cenderung melakukan yang dilarang ya. Jangan lari-lari, kamu pasti kepengen lari. Kata-kata tidak itu biasanya membuat kita kepengen melakukan malahan. Tidak membuli teman berarti harusnya apa? Bersahabat dengan teman. Oke, bagus Mas Hafid. Mas dan Mbak, ini semua adalah peraturan yang ingin kita ada di kelas kita. Cuma yang mau kita buat bentuk adalah keyakinan. Keyakinan adalah nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu maksudnya nilai yang bagus tapi diakui semua orang. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di kelas. Contoh ya, berangkat tepat waktu. Kira-kira kenapa harus berangkat tepat waktu? Ketinggalan ya, itu kalau Ibu boleh sampaikan itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Masih nomor 1 tuh ada menghargai teman, menghargai lagi. Berarti keyakinan kelasnya kita cuma ada 3. Minta tolong satu anak untuk menuliskan di sini. Ya, ada yang mau itu?
Mbak Ilun ya. Tuliskan judulnya keyakinan kelas gitu, terus ada 3 itu. Bisa? Di meja aja dulu nggak apa-apa. Ya. Mbak, boleh dibaca lagi? Boleh dibacakan Mbak Ilun? Ya. Keyakinan kelas yang pertama menghargai diri sendiri dan orang lain. Kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga kerjasama. Oke, sekarang menggunakan pulpoinnya masing-masing, siapkan pulpennya ya. Tuliskan nama singkat aja, kalian biasanya dipanggil apa, sama tanda tangan. Artinya kita menyepakati keyakinan kelas ini. Paham ya? Oke, biar gampang di sini aja tanda tangannya. Mulai dari pojok sana Mas Hafiz, ketua kelas kan ya Hafiz ya? Ya, bawa pulpen sendiri. Ya. Oke. Setelah ditandatangani, berarti akhirnya keyakinan kelas ini sudah disepakati. Keyakinan kelas 12 hijah 1. Pertama, menghargai diri sendiri dan orang lain. 2, menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, kerja sama. Saya tempel ya. Dengan ditempel berarti keyakinan kelas ini sudah berlaku ya. Dan sudah selesai juga kita membuat keyakinan kelas. Baiklah, untuk itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pungelan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Negeri 1 Pungelan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 bersama saya Adelia Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Pertama-tama, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Selain itu, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih semangat hari ini, saya ingin menyebutkan slogan SMK Negeri 1 Pungelan. Biasanya apa ya Bapak Ibu? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Gitu nggak Bapak Ibu? Nanti kalau saya bilang SMK Negeri 1 Pungelan, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Begitu nggak? Oke. SMK Negeri 1 Pungelan, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, sangat antusias sekali. Baiklah Bapak Ibu, untuk pada hari ini yang akan saya bahas adalah saya akan berbagi pemahaman saya dan juga penerapan saya dalam melakukan budaya positif. Terlebih dahulu, sebelum membahas tentang itu, apakah yang ada di pikiran Bapak Ibu? Terbesit pikiran apa jika mendengar kata-kata budaya positif? Coba, mungkin kan kalau ada orang yang bilang budaya positif, itu kan langsung kepikiran nih, kepikiran sesuatu, itu kepikiran apa? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau saya yang kepikirannya itu adalah disiplin, anak-anaknya disiplin. Terima kasih Bu Sus. Ternyata budaya positif itu kalau terbesit di pikirannya Bu Sus itu disiplin. Ada yang lain selain disiplin kalau budaya positif? Mungkin bagi saya salah satu budaya positif adalah 5R yang bisa diterapkan di sekolah.
Betul sekali Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu sampaikan betul sekali. Budaya positif itu ya disiplin. Budaya positif itu ya bisa kebiasaan kita. 5R, Asmaul Husna nggih. Nah, itu setiap pagi itu adalah budaya positif. Nanti kita berbicara tentang itu semua. Namun nanti saya dalam membicarakan ini ada beberapa konsep-konsep inti yang mungkin berbeda dengan bayangan Bapak Ibu. Cuma ini ada dalam modul saya dan saya harus berbagi pemahaman saya. Begitu nggih? Lanjut saja. Beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Lanjut saja langsung ke topik pertama. Perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan ya Bapak Ibu. Perubahan pandangan, kita memandang sesuatu itu ternyata ada yang perlu dirubah. Untuk memahami ini saya ingin lakukan kegiatan pemantik. Kegiatan pemantiknya adalah bermain cobalah buka. Buka apa? Buka genggaman tangan. Ya, caranya adalah silakan Bapak Ibu berpasangan, Bapak Ibu dengan ibu-ibu ya, bapak-bapak dengan bapak-bapak ya. Jangan Pak Kuda, jangan dari ibu ya. Bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Pak Sigit tidak ada pasangannya ya, melihat saja, nggak apa-apa. Ya, sudah nih berpasangan nih. Salah satu menjadi A. Ya, entah kalau Bu Anissa sama Busus atau Bu Anissa jadi A. A itu tugasnya menggenggam tangan. Seolah-olah di dalam tangannya itu ada benda yang sangat berharga yang harus dilindungi. Ini Bu Anissa atau Busus yang mau menggenggam? Oke, Bu Anissa ya, menggenggam. Salah satu menggenggam. Tugas yang satunya adalah mencoba membuka itu. Caranya bisa cuma diminta, Bu dibuka Bu gitu. Bisa. Atau dipaksa. Atau dibujuk. Atau diiming-imingi. Nanti tak kasih uang 1.000 Bu kalau dibuka Bu. Oke gitu ya. Boleh. Sekarang silakan berpasangan lalu lakukan kegiatan ini dalam waktu 30 detik. Coba silakan Bapak Ibu. Dicubit boleh, ya. Diiring-iring boleh, digelitik betul sekali Pak. Iya, kayaknya mau 100.000 kan? Baik, cukup Bapak Ibu. Tadi yang menggenggam tangan siapa? Boleh tunjuk jari, Oke. Bu Anissa, akhirnya dibuka apa tetap tertutup? Tetap. Kalau Bu Nining masih ketutup. Kalau Pak Ian tertutup. Kalau Pak Kuda terbuka. Oke, saya tanya alasannya ke Bu Anissa. Kenapa tetap ditutup Bu? Alasannya karena apa ya? Iya, mungkin saya terlalu kuat jadi khusus tidak bisa membuka genggaman tangan saya seperti itu. Jadi Bu Anissa mau tetap menggenggam gitu ya? Ya kalau diiming-imingi mungkin saya akan membuka. Oh gitu. Mari diberi ancaman saja jadi kurang menarik. Kalau tidak menarik, jadi nggak mau membuka gitu ya? Baiklah, Pak Huda coba. Kenapa mau membuka Pak? Alasannya Pak? Kenapa saya membuka genggaman saya? Karena oleh Pak Guntur pertama diiming-imingi mau dikasih jeruk ya Bu. Iya. Terus yang kedua diitik-itik Bu. Oke, jadi membuka. Baiklah Bapak Ibu, ternyata kegiatan tadi tidak hanya kegiatan, ada maknanya. Kita lihat bersama-sama. Nih, apakah membuka kepalan tangan tadi ada membuka 3 orang? Apakah dia tetap menutup? Yang membuka ada 1 orang. Apakah dia tetap menutup kepalan tangan? Ada 3 orang yang menutup tadi, guys. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk memilih membuka atau menutup tangan? Siapa yang memegang kendali Bapak Ibu? Ya, yang mau kalian ya, diri sendiri. Pengaruh dari orang lain itu tidak serta-merta langsung mengubah pandangan kita nih Bapak Ibu. Betul begitu? Iya. Inilah yang mau saya bahas hari ini. Bahwa ternyata setiap perilaku orang itu tergantung dari kontrol dirinya sendiri. Dia memilih mengikuti atau dia memilih mempertahankan untuk tidak mengikuti. Sama halnya dengan peraturan kita.
ada banyak siswa kita mengikuti aturan di Bapak Ibu. Berarti siswa itu memilih menaati aturan. Tapi kok ada si A itu tetap aja ya udah disuruh berangkatnya cepat kok telat, terus ada beban. Ada nih. Nah itu berarti dia memilih untuk tidak melakukan. Inilah yang mau kita bahas, yaitu teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol Bapak Ibu. Ini disampaikan oleh Dr. William Glaser dalam kontrol teori. Jadi bukan teorinya saya ya. Nah, pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi hanya ilusi Bapak Ibu. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid, namun murid yang memilih untuk dikontrol kita. Ya, jadi murid itu sebenarnya itu bisa memilih tidak mau dikontrol karena dia yang memilih. Kebutuhan untuk menaati kita itu adalah suatu kebutuhan. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Siapa di sini Bapak Ibu yang seringnya memberikan pujian kalau anak maju ke depan? Saya yakin semuanya, termasuk saya ya. Ini adalah ternyata tidak selalu bermanfaat Bapak Ibu. Coba apa kurang baiknya di mana? Memberikan penguatan positif seperti pujian dan dia seperti itu. Siapa ada yang tahu kurang baiknya di mana? Iya. Bagaimana? Selalu mengharapkan hadiah atau ujian. Betul sekali Bapak Ibu. Ternyata penguatan positif itu memberikan ketergantungan, membuat siswa itu kalau nggak ada iming-iming hadiah jadi nggak semangat. Kalau di kelas saya seperti itu. Lanjut, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Kritik itu menguatkan karakter. Iya. Untuk generasi milenial seperti saya dan Bapak Ibu sekalian, ini iya ya. Tapi untuk generasi sekarang kalau banyak kritik dimarahin, justru malah down. Iya, sama ya ternyata ya. Generasi zaman sekarang tuh kalau dikasih kritik terlalu banyak itu malah besoknya saya nggak berangkat lah. Justru suka memarahi saya gitu. Suka mengkritik, mendingan besok nggak usah maju gitu ya. Kalau saya zaman sekarang ini sudah Dr. William Glaser itu sudah tahu sejak beberapa tahun yang lalu bahwa ternyata kritik itu tidak serta-merta menguatkan karakter. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memilih ilham untuk memaksa. Kita sebagai guru itu tanpa sadar biasanya memaksa tugasnya nanti wajib dikerjakan di rumah. Terus datanya harus tepat waktu ya mas, dan lain sebagainya. Ternyata pemaksaan seperti itu sekarang juga tidak terlalu efektif. Kadang siswa itu kalau dipaksa justru malah timbul rasa benci atau permusuhan. Menurut Dr. William Glaser ini, kedepannya saat dewasa itu bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada orang yang melakukan pemaksaan. Nggak ke guru saja Bapak Ibu, ke orang tua juga kadang iya Bapak Ibu. Lagi asik-asik main kok dipaksa pulang gitu, disuruh mandi. Itu biasanya putranya marah apa nggak Bapak Ibu? Ngambek ya, marah. Jadi itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut, kalau yang biasa kita lakukan itu namanya stimulus respon. Ketika ada hadiah, ada hukuman, maka kita harapannya siswa dapat mengikuti. Namun yang sekarang ini teori yang berkembang adalah teori kontrol. Monggo Pak Pus langsung menempatkan ini Bapak. Untuk Bapak Kepala Sekolah. Selamat datang. Ngajeng mawon nih sebelah Pak Sikit. Dalam stimulus respon ini kita menganggap bahwa kebutuhan orang itu sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan orang itu berbeda. Kita juga menganggap biasanya itu orang itu melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat sesuatu itu pasti pandangannya beda-beda setiap anak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah menurut teori kontrol itu tidak bisa. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Dan menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Jadi nggak serta-merta kamu salah, tapi tujuannya apa ya kamu melakukan itu. Kadang jadi seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol Anda. Nggak ada yang bisa mengontrol ya. Seperti tadi menggenggam tangan, walaupun diiming-imingi, itu walaupun dipaksa, tetap nggak mau kalau saya nggak mau. Iya. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Pemaksaan
ada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol ini tidak ada paksaan lagi. Adanya adalah konsensus atau pilihan-pilihan. Nah, kalau yang biasanya kita lakukan adalah berpikir menang kalah. Saya guru harusnya menang karena saya tahu ini baik untuk kamu, makanya kamu harus berminta maaf karena kamu salah. Itu biasanya begitu, teori menang kalah. Padahal untuk teori kontrol yang betul adalah berpikir menang. Baik guru dan siswa itu sama-sama dalam posisinya menang. Lanjut, nah ini sudah mulai masuk disiplin positif. Jadi tadi kita perubahan paradigma, langsung yang kedua disiplin positif. Disiplin di sini artinya belajar Bapak Ibu. Cuma kadang kalau mendengar kata disiplin yang di benak kita itu pasti hukuman, hukuman, menaati aturan. Padahal disiplin itu dari disiplina yang artinya belajar, atau dari disipel yang artinya murid atau pengikut. Ketika seorang murid itu mau mengikuti ajaran atau aliran tertentu, dia pasti mengikuti karena memahami pentingnya suatu aliran atau ajaran tersebut. Jadi ada motivasi intrinsik. Lalu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada kata-kata baru, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang berlaku umum, disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kalau yang biasa kita kenal namanya Project Penguatan Profil Belajar Pancasila, itu menguatkan nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Ada beriman, bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada juga banyak sekali nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu. Ini hanya 2-3 contoh dari 3 institusi. Yang kedua dari IPO, Primary Years Program, itu adalah organisasi internasional tentang murid, siswa. Jadi ya, mereka mau mengembangkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 7 Essential Virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Beberapa ada yang sama karena nilai kebajikan itu diakui oleh semua orang. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya Bapak Ibu. Dan menurut teori ini hanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya yakin motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang mendasari sebagian besar murid kita untuk menaati peraturan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Kenapa kamu datang terlambat? Saya takut dihukum, saya takut malu. Malu itu ketidaknyamanan. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini biasanya di kelas. Kalau saya biasanya siapa yang mau mengerjakan soal maju ke depan saya kasih nilai. Itu biasanya berbondong-bondong atau tidak? Berbondong-bondong ini karena rata-rata motivasinya itu kepengen mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ternyata ada motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pernahkah Bapak Ibu di sini yang pernah melakukan sesuatu padahal orang lain itu tidak melakukan, terus dapat komentar negatif dari orang lain, tapi tetap Bapak Ibu lakukan karena ada keyakinan yang Bapak Ibu lindungi? Pernah atau tidak? Kalau pernah boleh sampaikan kepada saya. Apa ya? Melakukan sesuatu yang orang-orang tuh gak usah nih kayak gitu nih, gak apa-apa, gak usah gitu. Tapi Anda tetap melakukan karena ada nilai yang ingin dipertahankan. Oh, Pak Sigit. Saya pernah atau sering memanggil beberapa anak untuk mendisiplinkan anak-anak yang sedikit bermasalah seperti itu. Padahal kalau yang lainnya tidak ada yang seperti itu. Walaupun ada beberapa yang menganggap nggak perlu atau itu percuma lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk untuk mendisiplinkan anak. Berarti di situ Pak Sigit ini melakukan berdasarkan nilai tanggung jawab begitu nggih? Karena merasa tanggung jawab untuk mendisiplinkan anak, walaupun ternyata ada beberapa komentar yang tidak mendukung seperti ini nggak apa-apa, nggak usah dipanggil, tidak apa-apa. Ternyata ada seperti itu, tapi Pak Sigit tetap melakukan. Saya yakin selain Pak Sigit juga Bapak Ibu menjawab dalam hati masing-masing pasti pernah melakukan. Lanjut.
Motivasi ketiga ini adalah motivasi yang ingin ditanamkan pada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah tujuan disiplin positif yang saya pelajari di modul 1.4 untuk menanamkan motivasi yakin pada nilai-nilai yang mereka percayai sehingga mereka dapat melakukan perilaku positif. Begitu. Lanjut. Materi yang berikutnya cukup menarik Bapak Ibu, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kok tadi motivasi, disiplin positif, paradigma, sekarang kok kebutuhan dasar? Ternyata ini saling berkaitan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai suatu tindakan tertentu. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada yang bisa kasih contoh saya apa itu kebutuhan bertahan hidup? Untuk bertahan hidup kita perlu apa nih? Oh, makan. Apa lagi? Minum. Selain makan minum, tidur, istirahat. Apa lagi? Tempat tinggal ya Bapak Ibu, rumah. Itu namanya bertahan hidup. Nah, sekarang kan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini gampang. Berarti butuh untuk diterima orang lain, terkoneksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Kalau kebebasan, apa coba kebutuhan tentang kebebasan itu? Apa Bu? Bebas apa Bu? Bebas? Oke, bisa melakukan apapun sendiri, bebas memilih, begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada kesenangan. Kalau kesenangan ini juga mudah. Bapak Ibu di sini pasti kesenangannya beda-beda. Kalau Bu Anissa kesenangannya main voli. Kalau Bu Risma ini kesenangannya jalan-jalan. Ya. Kalau Bu Vivi ini kesenangannya shopping. Ya. Kalau Pak Purwono kesenangannya apa Pak? Pramuka. Ya, itu kesenangan berbeda-beda. Kalau Pak Guntur kesenangannya apa Pak? Olahraga, betul sekali. Mungkin ada juga yang kesenangannya tuh main game. Ada ya? Main game. Jangan Pak, kalau itu tidak boleh game. Nah, kalau kesenangannya saya itu jalan-jalan. Ya, oke, kesenangan itu banyak sekali seperti itu Bapak Ibu. Permainan yang bisa membuat kita tersenyum dan tertawa. Lalu ada kebutuhan penguasaan. Ini yang membuat saya sedikit terkejut saat mempelajari ini. Oh, ternyata penguasaan itu suatu kebutuhan. Penguasaan yang di sini dimaksud adalah saya mampu melakukan sesuatu contoh. Khusus ini saya berhasil memasak tumis dengan resepnya Bu Kiki. Itu adalah penguasaan. Iya, itu penguasaan. Merasa puas ya Bu kalau udah bisa ya. Betul, itu salah satu kebutuhan. Kalau saya penguasaan ketika menguasai materi matematika yang susah, itu juga salah satu bentuk dari penguasaan. Sama, murid kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat mempelajari sesuatu matematika, kok dia kayaknya termasuk yang kurang gitu ya, kurang cepat gitu belajarnya, jangan langsung diberikan pendapat kamu tuh gak bisa, jangan. Kamu mungkin di matematika kurang bisa, tapi pasti kamu punya bakat di tempat lain. Begitu nggih? Karena penguasaan itu adalah suatu kebutuhan. Lanjut, ini ada kasusnya. Coba Bapak Ibu cermati bersama-sama. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti berikut. Pertama, respon yang ditanyain Bu Guru. Bimo tuh senang lari-lari ya, tapi sampai ke jalan Bu Guru sampai itu lari-lari. Ditanyain Bu Guru, kamu kenapa lari-lari Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru. Kira-kira Bimo sedang memenuhi kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kita lihat apakah betul kesenangan? Oh, betul sekali. Berarti Bapak Ibu sudah memahami. Ada lagi nih, tanggapannya Bimo beda lagi. Lain hari dia tanggapannya begini. Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Gitu. Ini anak TK, jadi sayang-sayang gak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini kira-kira kebutuhan apa ini? Kasih sayang. Oh, betul lagi.
kebutuhan apa, nggih? Apa, Bu Sus? Penguasaan. Betul sekali, penguasaan. Merasa hebat, dia bisa bikin bu guru mengejar. Setelah saya belajar ini Bapak Ibu, saya jadi sekarang memikirkan kalau ada anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai, kurang baik, jadi mikir dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa. Contoh, kemarin saya ngajar kok ada anak ngantuk gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Kalau ngantuk terus tidur di meja gitu. Apa bunyi? Betul sekali, bertahan hidup karena kurang tidur ternyata Bapak Ibu. Bisa juga kalau ditanya, kenapa kamu ngantuk Mas? Bu guru itu membosankan, cuma ceramah terus gitu. Berarti itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Kalau bosen, kesenangan. Oke, begitu. Jadi setelah memahami materi ini, saya sekarang setiap ada anak yang melakukan hal yang menggemaskan, saya jadi berpikir kembali kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Begitu, nggih? Lanjut. Nah, setelah tadi ada kebutuhan dasar, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini nggak cuma Bapak Ibu guru yang punya posisi kontrol, orang tua di rumah, mungkin khusus dengan putranya itu juga ada posisi kontrol. Ada juga atasan dengan bawahan. Secara umum ada 5. Yang pertama penghukum. Penghukum itu jelas ya Bapak Ibu. Kalau ada orang lain yang berbuat salah itu penghukum langsung memarahi, sikapnya yang galak lalu memberikan hukuman. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya suaranya halus. Mas, kamu itu menyampaikan sesuatu halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Lalu ada lagi posisi kontrol teman. Ini menganggap bahwa murid kita teman. Ya, tenang aja bro, nanti nggak apa-apa terlambat. Cepat masuk aja, nanti ibu yang mengatasi. Itu seperti itu biasanya ya. Kalau ada juga pemantau. Pemantau itu gambarnya orang intip ya Bapak Ibu. Itu maksudnya siswa itu melakukan konsekuensi tapi dicek gitu, dipantau. Sedangkan yang satu itu manajer. Manajer itu seperti sedang membimbing gitu. Jadi kalau ada kesalahan ditanyai lagi, apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Nah, ada contohnya. Di sini kasusnya Adi datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau penghukum itu sudah ada dialognya, membacanya bagaimana deh khusus? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Menghayati sekali. Ya, karena nggak menampik ya Bapak Ibu. Saya juga masih melakukan ini. Kadang gergeten ya, kok bisa terlambatnya sekali, 2 kali, mending. Dan setiap hari terlambat. Kalau saya itu jam istirahat pertama biasanya pada terlambat gitu Bapak Ibu. Yang kedua membuat rasa bersalah. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ternyata ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Lanjut ada juga teman. Kalau teman ini lebih santai. Coba Bu Anissa. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu. Kamu ini. Betul sekali begitu. Sambil ketawa-ketawa begitu. Betul. Itu adalah teman. Nah, kalau teman tahu seperti ini Bapak Ibu. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Jadi dia tanya konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Lanjut, ada juga manajer. Untuk manajer ini kita pelajari bersama-sama terlebih dahulu ya Bapak Ibu, ada dialog. Sudah? Kira-kira ada yang berbeda dari 4 posisi kontrol yang lain? Apa yang berbeda, nggih? Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kira-kira apa yang berbeda nih Bapak Ibu? Gimana? Posisi manajer mencari solusi atau yang solusi cara memperbaiki kesalahan. Bagus sekali. Ada kata-kata memperbaiki masalah. Manajer itu fokusnya memperbaiki masalah di Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Saya juga tidak berbohong, saya masih menggunakan penghukum, kadang-kadang ya pembuat rasa bersalah.
Ya kadang-kadang teman, kadang-kadang pemantau. Tapi yang harus kita capai, berusaha untuk dicapai, menurut yang saya pelajari adalah posisi manajer. Karena posisi manajer ini diharapkan dapat membuat siswa itu merasa nyaman, namun tetap berusaha memperbaiki kesalahannya. Ya, lanjut. Ini berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang keyakinan kelas? Belum ya? Biasanya peraturan kelas. Lalu bedanya apa keyakinan sama peraturan? Nah, kenapa di sini disebut keyakinan? Karena kalau peraturan itu biasanya seperangkat perintah tertulis, jangan datang terlambat, pakai baju rapi, itu hanya peraturan. Tapi kadang siswa itu lebih semangat melakukan jika dia meyakini kebenaran dari suatu peraturan. Tidak hanya suatu tulisan, tapi dia memahami, oh saya nggak boleh datang terlambat karena supaya tidak tertinggal. Oh saya harus pakai baju rapi karena ini akan membantu saya ketika besok sudah bekerja, sudah terbiasa menggunakan baju rapi. Itu namanya keyakinan, ya. Untuk itu pembuatan keyakinan kelas ini adalah salah satu praktik baik saya Bapak Ibu. Jadi inti utama kegiatan kita pada hari ini adalah saya akan membagikan praktik baik saya ketika membuat keyakinan kelas. Nah, untuk praktik pembuatan praktik baik ini nanti kita menonton bersama saja nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dari setiap peraturan yang kalian inginkan ada di kelas ini. Nah, nanti keyakinan itu kita sepakati bersama-sama dan nanti ditempel. Jadinya ketika kalian berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini, kalian harus lihat kembali tindakan saya ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Kalau tidak sesuai harus bagaimana, ya? Jadi kita punya pegangan namanya keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nanti tinggal ikuti ibu saja ya. Pertama-tama nanti kalian tuliskan keyakinan peraturan apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Contoh, hadir tepat waktu, satu orang satu peraturan saja yang kalian ingin banget ada, ya. Karena pasti kalian masing-masing itu pasti pernah merasa kurang nyaman dengan orang lain. Itu sebabnya apa? Sebagai dibuatkan peraturan, ya. Ini tolong nanti satu anak satu peraturan saja. Tulis di sticky note ini. Oke, yang sudah boleh ditempel sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke. Kalau sudah, ini nanti yang sama Ibu ambil ya. Yang sama misalnya udah dijaga kebersihan, berarti Ibu ambil ya kalau ada yang sama. Saya cek dulu. Tidak boleh makan, tidak membuli teman. Jangan memaksa teman ketika disuruh baju, tidak piket. Minta tolong satu orang bisa bantu aja tuh menulis di papan tulis apa saja yang tadi diharapkan ada. Boleh? Mbak Lilis. Terima kasih Mbak Lilis. Tolong ditulis ya Mbak Lilis ya. Waktu. Jangan mengganggu teman saat belajar. Terima kasih Mbak Lilis, boleh duduk. Ibu bacakan satu-satu ya. Berangkat tepat waktu, peka kebersihan, tidak boleh makan, melaksanakan piket, tidak membuli teman, tidak membuat circle di kelas, mau bekerja sama, jangan membicarakan hal negatif teman, stop menghina mata kulit, jangan mengolok-olok nama orang tua, dan jangan mengganggu teman saat belajar. Sekarang Ibu tanya, adakah kalimat bernada negatif di sini? Negatif itu ada kata-kata tidak, ada nggak? Ada. Yang nomor berapa? Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti harusnya kalau biar nggak bernada negatif, ini bunyinya gimana? Oh jangan, itu jadi agaknya beda. Itu gimana? Membiarkan
kebiasaan makan saat kayak gini aja. Nah, ada lagi yang tidak? Mana yang tidak? Nomor 5, tidak membuli teman. Kalimat positifnya gimana? Bully teman, bukan ya. Kalimat positif itu artinya masih sama, cuma nggak ada kata-kata tidaknya. Kenapa Bu? Otak kita cenderung melakukan yang dilarang, ya. Jangan lari-lari, oh masih main lari. Kata-kata tidak itu biasanya membuat kita kepengen melakukan malahan. Tidak membuli teman berarti harusnya apa? Bersahabat dengan teman. Oke, bagus Mas Hafiz. Mas dan Mbak, ini semua adalah peraturan yang ingin kita ada di kelas kita. Cuma yang mau kita buat tentu adalah keyakinan. Keyakinan adalah nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu maksudnya nilai yang bagus tapi diakui semua orang. Gak cuma di Indonesia, gak cuma di kelas. Contoh, ya, berangkat tepat waktu. Kira-kira kenapa harus berangkat tepat waktu? Ketinggalan, ya. Itu kalau Ibu boleh sampaikan itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Masih nomor 1. Tuh ada menghargai teman, menghargai lagi. Berarti keyakinan kelasnya kita cuma ada 3. Minta tolong satu anak untuk menuliskan di sini. Ya. Ada yang mau itu? Oh Mbak Ilun ya. Tuliskan judulnya keyakinan kelas. Terus ada 3 itu. Bisa? Di meja aja dulu nggak apa-apa. Boleh dibaca lagi? Boleh dibacakan Mbak Ilun? Ya. Keyakinan kelas yang pertama menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, sekarang menggunakan bukunya masing-masing, siapkan bukunya ya. Tuliskan nama singkat aja kalian jadi di bagian atas sama tanda tangan. Artinya kita menyepakati keyakinan kelas ini. Paham ya? Oke, biar gampang di sini aja tanda tangannya. Mulai dari pojok sana Mas Hafiz, ketua kelas kan ya Hafiz ya? Ya, Bapak pulpen sendiri. Setelah ditandatangani berarti akhirnya keyakinan kelas ini sudah disepakati. Keyakinan kelas 1231. Pertama menghargai diri sendiri dan orang lain. 2 menjaga kebersihan dan yang 3 kerja sama. Saya tempel ya. Dengan ditempel berarti keyakinan kelas ini sudah berlaku ya dan sudah selesai juga kita membuat keyakinan kelas. Baiklah, untuk itu Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah praktik pembuatan keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan, jadi tahapannya pertama Bapak Ibu tetap berawal dari peraturan, karena murid ini tuh memahaminya peraturan. Peraturan apa yang ingin kamu ada di kelas ini? Misalnya datang tepat waktu, membantu saat ada proyek atau tugas, itu aturan-aturan. Lalu kalau ada benda negatif itu dibuat benda positif, misalnya tidak membuli teman, itu jangan menjadi membuli teman, gitu. Maksudnya adalah bersahabat dengan siapa saja. Setelah mengubah kalimat negatif menjadi positif, peraturan tadi itu dicari keyakinannya. Saya yakin dari banyak peraturan itu keyakinannya cuma 1 contoh. Datang tepat waktu, itu keyakinannya menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu menghormati teman, itu juga masih menghargai diri sendiri dan orang lain. Seperti itu nomor 1. Lalu piket atau menjaga kebersihan, itu 1 keyakinannya, menjaga kebersihan. Membantu teman saat mengerjakan proyek kelas, kadang kan itu habis ada lomba karnaval kemarin itu Bapak Ibu jadi siswa itu banyak yang protes kalau ada temannya itu nggak ikut bikin baju yang susah itu loh. Dan itu mereka bikin aturan maunya semuanya terlibat gitu.
Nah, itu mendorong untuk keyakinan kerjasama. Setelah jadi 3 keyakinan ini, kemudian semua warga kelas itu menandatangani yang akhirnya itu menyepakati keyakinan kelas tersebut. Ini adalah praktek saya. Respon murid untuk melakukan praktek ini beragam. Jadi saya tanyakan secara acak aja setelah tadi mengambil video, Mbak gimana perasaannya? Awalnya bingung Bu, rasanya kayak tahapannya itu tidak familiar. Ya awalnya pasti bingung, tapi katanya setelah mengikuti itu ternyata jadi tahu, oh tujuannya datang tepat waktu, tujuannya menjaga kebersihan, tujuannya membantu teman mengerjakan tugas adalah untuk melakukan tujuan-tujuan mulia. Jadi ada tujuannya Bapak Ibu. Berangkat tepat waktu, pakai baju rapi itu ternyata ada tujuannya. Nah itu respon murid. Lalu refleksi saya Bapak Ibu, tadi setelah saya melakukan pembuatan keyakinan kelas, refleksi saya pertama, saya merasa masih kurang melakukannya itu, masih kurang persiapan. Seharusnya tadi kertasnya bisa kertas asturo yang warnanya sama saja, jadinya kelihatan tulisannya. Karena tadi warna-warni jadi kurang jelas. Dan juga setelah itu masih ada tahapan selanjutnya Bapak Ibu. Setelah mengetahui keyakinan kelas ada 3, selanjutnya ada tahapan namanya memahamkan keyakinan kelas tadi melalui kegiatan tampak tidak tampak, lalu ada perilaku yang sesuai dengan keyakinan tadi, harusnya dijelaskan lagi. Tapi karena kekurangan waktu, saya tidak melakukannya. Untuk kedepannya saya akan melanjutkan lagi dengan tahap berikutnya serta mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Lanjut, materi kita yang terakhir Bapak Ibu namanya segitiga restitusi. Di sini mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau baru pernah mendengar? Baru pernah. Namanya segitiga restitusi. Tapi di sini bukan segitiga yang dicari luas kelilingnya, bukan Bapak Ibu. Ini adalah segitiga untuk tahapan proses dialog yang dijalankan dulu agar murid dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika murid melakukan kesalahan, ternyata ada tahapannya. Namanya segitiga restitusi. Ini adalah kalau menurut saya jantungnya budaya positif. Kenapa budaya positif dalam modul 1.4 ini berbeda dengan pemahaman saya sebelumnya? Ada segitiga restitusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya yakin sebagian besar siswa itu sudah merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau kita semakin menyalahkan, itu dia sudah salah, disalahkan, semakin terpojok ya, semakin merasa bersalah. Oleh karena itu tahapan pertama menstabilkan identitas. Kata-katanya bisa seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bisa juga kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Bisa juga begitu. Kalimatnya ada banyak pilihannya, cuma yang dalam presentasi ini saya sampaikan itu saja. Kalau sudah stabil identitasnya yang tadinya mau gagal, jadi gak jadi gagal ya. Kita lanjut tahap berikutnya, namanya validasi tindakan yang salah. Karena setiap orang pasti punya alasan. Ini yang kadang kita lupa Bapak Ibu. Anak tidak mengerjakan PR, tapi saya serta-merta langsung kamu gak ngerjain PR, tidak ditanya alasannya. Padahal ini penting. Siapa tahu ada hal mendesak yang kadang kita juga kalau sebagai orang dewasa tidak bisa. Contoh, ada saudara yang sakit itu harus merawat. Kadang kita orang dewasa juga ada kewajiban apa kalau ada yang sakit nggak bisa Ibu. Nah itu perlu ditanyakan. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu? Itu validasi tidak ada salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang kita bahas keyakinan kelas. Nah ini ditanyakan lagi di sini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan kedua adalah ketika Bapak Ibu sekalian ini kan belum membuat keyakinan kelas G. Nah, itu ditanyakan aja, kamu kan pengen jadi orang seperti apa? Sebagian besar siswa itu kalau ditanya cita-citanya apa pasti menjadi orang sukses. Pasti itu Bapak Ibu ya. Sukses dunia akhirat. Jarang yang jawabnya tuh cita-citanya dokter, guru, teknisi. Kalau di sekolah pelajaran jarang. Kalau ditanya pasti cita-citanya apa? Orang sukses. Nah, orang sukses itu bisa ditanya, apakah tindakan kamu sesuai dengan orang sukses gambaran yang ada di gambaran kamu? Nah, itu jadi membuat siswa berpikir. Namanya segitiga restitusi. Untuk lebih memahami segitiga restitusi ini, saya sudah melakukan praktiknya. Kita bersama-sama memperhatikan ya Bapak Ibu. Tapi, tahukah Kaki kenapa Ibu panggil ke sini?
Mungkin karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Apakah Fakih tahu jam berapa di sekolah kita mulai pelajaran? Tahu Jam berapa? jam Lantas mengapa Fakih terlambat? saya kesiangan. Saya tidak bermaksud menyalahkan kamu, Fakih. Saya ingin mencari solusi untuk masalah ini. Baik. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Iya Bu, saya kesiangan karena semalam begadang bermain game di HP saya. Bermain game memang menyenangkan dan mengasihkan ya, Fakih. Namun apakah terlambat itu adalah hal yang baik? Bukan. Mengapa? Karena saya menjadi tertinggal pelajaran dan membuat teman-teman tidak fokus belajar saat saya datang. Apakah Fakih masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Ingat, Apakah tindakan Fakih sudah mencerminkan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? belum. Keyakinan kelas yang mana, Fakih? Bersikap positif dan menghormati orang lain. Apakah Fakih yakin bersikap positif dan menghormati orang lain itu penting bagi Fakih? Iya Bu, saya yakin bersikap positif dan tepat waktu saya tidak akan tertinggal pelajaran dan dengan menghormati orang lain, suasana kelas akan menjadi nyaman. Bersediakah Fakih memperbaiki masalah ini? Bagaimana caranya Fakih memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan bermain game lebih lagi dan lebih awal. Bagus sekali Fakih, mungkin bisa ditambah dan minta bantuan orang tua supaya memaukan kamu agar tidak terlambat lagi. Baik. Baik, silakan Fakih boleh kembali kelas. Dilanjutkan dengan respon murid, nih Bapak Ibu. Kebetulan muridnya ada di sini, tapi ini sudah diambil sebelumnya. Nama saya Januar Fakih Triandi dari kelas 11 TKR 3. Setelah melakukan praktik bersama Bu Acel, saya menjadi paham bahwa ketika murid melakukan kesalahan dan berdialog dengan guru, seperti yang saya perhatikan dengan Bu Acel, maka murid tersebut tidak merasa disalahkan, namun ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan ikhlas. Ya, itu tadi praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu menampilkan 3 tahapan tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tanggapan saya juga tadi sudah. Selanjutnya refleksi dan rencana perbaikan. Saya merasa Bapak Ibu, kalau sebenarnya dalam segitiga restitusi tidak boleh itu guru terlalu banyak senyum-senyum ya. Nah, gesturnya itu gestur manajer. Manajer itu tidak senyum-senyum terhadap bawahannya atau terhadap pekerjanya. Manajer itu datang, tapi saya itu karena terbiasa senyum-senyum terhadap murid itu jadi kebawa dalam syutingnya sudah berulang-ulang mengambil gambarnya. Tapi tetap aja senyumnya itu masih itu gesturnya kurang. Jadi saya memahami untuk tadi video tadi pasti ada yang bertanya-tanya kalau bapak ibunya senyum-senyum begitu apa siswanya mau gitu ya. Itu kurang memang. Gesturnya ke depan akan saya perbaiki. Untuk menjadi manajer dalam segitiga institusi itu harus berusaha ucapannya datang, ekspresinya juga datang. Lalu berikutnya, sudah selesai Bapak Ibu. Itu tadi adalah materi terakhir konsep inti budaya positif yang pemahamannya saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk sesi ini saya memohon adanya pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian supaya praktik yang sudah saya lakukan ini ke depannya lebih baik lagi. Atau mungkin ada pertanyaan yang ketika saya menjelaskannya terlalu cepat atau kurang jelas, saya mohon pertanyaannya. Begitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, monggo Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya. Untuk keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas ini mempengaruhi suasana belajar di kelas? Oh gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Risma. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana keyakinan kelas ini dapat mempengaruhi suasana belajar siswa di kelas? Sama halnya dengan peraturan tadi, keyakinan kelas ini adalah sarinya dari peraturan. Dan peraturan itu dibuat untuk membuat kondisi kelas itu lebih kondusif dan sesuai dengan apa yang murid-murid kita dan kita harapkan. Oleh karena itu, harapannya dengan adanya keyakinan kelas itu, setiap siswa bertindak, perilakunya itu akan selalu dipadankan lagi dengan keyakinan tadi. Apakah perilaku saya ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah saya sepakati ya? Atau belum ya? Namun ketika siswa lupa untuk
memadankan perilakunya itu dari keyakinan kelas atau melakukan perilaku yang kurang baik, berarti tugas Bapak Ibu sekalian yang melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi ada hubungannya begitu Bapak Ibu. Harapannya dari keyakinan kelas itu membuat suasana lebih kondusif karena berisi tentang tujuan-tujuan dari peraturan yang kita yakini bersama. Begitu Bu Risma, apa ada tanggapan lagi? Sudah cukup, terima kasih Bu Risma. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tadi berkaitan dengan budaya positif, tadi kan ada keyakinan kelas, kemudian untuk penanganan permasalahan anak itu kan dengan cara segitiga restitusi. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah ketika anak tidak berangkat tepat waktu atau terlambat pada awal jam pelajaran, itu apakah anak langsung diarahkan ke kelas biar nanti dari guru yang sedang mengajar yang melakukan segitiga restitusi, atau nanti ke wali kelas, atau harus ditangani dulu misalnya kalau di sekolah seni kan ada guru piket. Iya betul. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya Pak Sigit ini bagus sekali Bapak Ibu. Ini belum pernah direncanakan sebelumnya, jadi saya harus memikirkan lagi. Baik, Pak Sigit tadi bertanya, yang melakukan segitiga restitusi itu siapa? Intinya begitu ya Pak? Nah, tadi kalau dicontoh itu yang melakukan gurunya, ya, guru yang melakukan segitiga restitusi. Kalau Pak Sigit tadi bertanya, saya harapannya adalah ketika setelah budaya positif ini saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada manajemen, harapannya ada suatu pemahaman yang sama dan ada kolaborasi bersama supaya budaya positif ini tidak dipahami oleh beberapa orang saja, oleh beberapa personal saja, namun juga untuk semua warga sekolah. Jadi harapannya ketika ada siswa terlambat bisa langsung ditangani oleh petugas piket STP 2K melakukan segitiga restitusi tadi. Karena yang piket itu sedang tidak mengajar. Kalau guru kan sedang mengajar nih Bapak Ibu, tidak bisa langsung melakukan segitiga restitusi, atau kadang pengajarnya kan banyak, itu jadi kadang udah gak kepikiran atau lupa mau melakukan segitiga restitusi itu. Jadi harapannya kedepannya mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang sedang piket STP 2K tadi Pak Sigit. Ada tanggapan lain? Cukup? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bu Anissa. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada contoh siswa datang terlambat diberi segitiga restitusi. Nah, apabila saya mengajar olahraga, kemudian ada siswa yang datang terlambat, kemudian siswa yang lain sudah melakukan pemanasan. Nah, itu bagaimana untuk melakukan segitiga restitusi kepada anak yang terlambat? Baik Bu Anissa, ini pertanyaannya sesuai dengan penerapan Bu Anissa ya. Menurut saya berarti siswa yang terlambat itu bisa langsung dilakukan segitiga restitusi Bu. Bisa ditanyakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Tadi kamu kan terlambat, jadi tidak pemanasan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Oh berarti saya harus pemanasan sendiri Bu, seperti itu. Dan oh iya, ada penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu. Kalau siswa kita terlambat masuk sekolah, lalu kita suruh lari gitu ya. Kalau zaman dulu kan seperti itu ya, zaman dahulu itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Itu masuknya hukuman. Tapi kalau guru olahraga, kalau ada siswa terlambat disuruh lari, itu masuknya konsekuensi. Berbeda ya Bapak Ibu. Karena kalau guru olahraga itu lari itu bagian dari pembelajaran. Ketika dia terlambat pasti dia nggak pemanasan dan tidak lari ya. Itu disuruh lari itu konsekuensi. Jadi tidak apa-apa kalau Bu Anissa menyuruh siswa terlambat masuk ke jam pelajaran disuruh lari, itu bukan termasuk hukuman Bu Anissa. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, iya baik Bu Risma. Masih nyambung dengan Bu Anissa tadi. Ya kalau masih yang penting olahraga itu kan kalau hukumnya lari nggak masalah. Tapi kalau misal larinya misal 100 kali apa itu termasuk konsekuensi apakah atau hukuman? Oke. Bagus sekali pertanyaannya Bu Risma ini. Sangat mau memahami tadi. Yang saya maksud tentu bukan 100 kali ya. Kalau pemanasannya biasanya berapa kali putaran Bu Anissa? 3. Anak sudah memahami 3 kali putaran. Nah itu biasanya konsekuensi itu dianggap konsekuensi kalau sama dengan yang biasanya dilakukan. Tapi kalau melebihi itu
sama saja Bapak Ibu ya. Kalau kita membuat sesuatu tidak nyaman, apalagi sakit, kayaknya kalau 100 kali putaran lemes ya, pingsan nih Bapak Ibu. Belum sampai 100 nah ya. Itu termasuk hukuman. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu atau cukup? Cukup? Cukup baik. Terima kasih kalau cukup. Lanjut ke sesi berikutnya adalah refleksi. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian membuka gawai masing-masing, di scan barcode-nya, lalu mengisikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada link tersebut. Intinya untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Sebagai bukti saya sudah melakukan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Adakah yang kesulitan? Bisa? Oke, silakan diisi. Saya berikan waktu 5 menit. Jangan lupa diberi nama dulu gitu Bapak Ibu. Pertanyaannya ada 3 dari Bapak Ibu, digeser makanan. Oke. Jangan lupa dikasih nama contoh, Susmiati terus namanya apa gitu. Oke. Ya ini Bapak Ibu.
nulis nama dulu, Susmiati, terus enter, bawahnya baru jawabannya. Gitu, oke. Gak apa-apa yang sudah terlanjur, tidak apa-apa. Yang belum terlanjur, oke. Coba lihat. Iya kayak gitu. Kurang lebih 1 menit lagi untuk menuju 5 menit Bapak Ibu. Oke, samping-samping kamu ya. Baik Bapak Ibu, ini waktunya 5 menit tadi sudah selesai. Ternyata saya bacakan beberapa nggih. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami dari pemahaman berbagi praktik baik budaya positif hari ini? Segitiga restitusi, keyakinan kelas, budaya positif, datang atas kesadaran diri, mengetahui adanya keyakinan kelas yang mungkin saya jadi paham tentang budaya positif, Pak Guntur menjadi guru yang bersifat manajerial dan segitiga restitusi. Apakah pengetahuan baru yang Bapak Ibu dapatkan? Jika ada pengetahuan baru tentang apa? Ini Bu Susmi tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, keyakinan kelas, budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan ini, rencana Bapak Ibu, Bu Risma mau mulai menerapkan keyakinan kelas. Akan melakukan keyakinan kelas. Pak Huda membuat keyakinan kelas supaya semakin nyaman pada saat proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini tadi refleksi yang sudah Bapak isi-isi. Jika ada yang belum bisa dilanjutkan lagi, nanti sambil berjalan ini sebentar lagi kita sampai ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Untuk sesi penutup ini ada beberapa kesimpulan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, budaya positif dapat diciptakan dengan memahami kebutuhan dasar murid serta menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid untuk melakukan perilaku positif. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang sama serta kolaborasi, tidak hanya guru dengan murid, namun juga ada peran manajemen, kepala sekolah, karyawan, murid serta wali murid. Untuk sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, izinkanlah saya membacakan pantun. Pantun saya adalah membeli kain untuk kebaya, motif bunga-bunga biru warnanya. Sekian presentasi saya. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika saya menyampaikan masih kurang jelas, atau Bapak Ibu ada yang merasa tersinggung ketika saya menyampaikan itu. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu.